Maaf teman-teman, aku nggak bisa on cam karena ada kendala. Nah, pada kesempatan webinar kali ini, kita akan membahas em, terkait webinar seni dalam komunikasi perusahaan dengan menjalin hubungan dengan instansi pemerintah dan mendukung operasionalisasi perusahaan. Nah, di sini pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi atau sharing session terhadap pembicara kita nih yang luar biasa sekali, yaitu Kak Aryo Wailan Gitoyo selaku Government Relation Analyst PT Astra International Tbk. Silakan Kak Halo Aryo, semuanya. mungkin bisa langsung perkenalan diri. Oke, baik. Makasih banyak Mbak Dela ya yang membuka acara ya. Oke. Suara saya kedengaran, Mbak? Kedengeran Kak? Oke, sip. Makasih banyak Mbak Dela untuk perkenalannya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Aryo Wailan Gitoyo, bisa dipanggil Aryo. Saya sekarang sedang mengabdi di salah satu perusahaan di Indonesia yaitu PT Astra International Tbk sebagai Corporate Communications, khususnya mengurusi di bidang hubungan pemerintah atau yang bisa kita sebut Government Relations seperti itu. Sejauh ini saya di Astra sudah menjalani karir ini belum setahun, khususnya baru masuk 10 bulan dan kami lagi banyak sih handle-handle kegiatan dengan pemerintahan untuk seperti yang tadi Mbak Adela sebut di judulnya untuk mendukung operasionalisasi perusahaan seperti itu. Dan sebelumnya saya ingin juga say hi dulu ada ibu saya nih dari Amerika Serikat khususnya join. Jadi ibu saya karena di sana zona waktunya sangat berbeda, jadi ibu saya namun menunggu di sana jam 1 pagi. Makasih sama udah mau hadir. Saya mau say hi juga dan mungkin itu saja ya perkenalannya. Mungkin kalau ada yang mau ditanya lagi, monggo Mbak Dela. Halo, sukses buat Aryo. Makasih, makasih. Ya, dikembalikan ke Mbak Dela. Oke, baik Kak. Mungkin kita bakal ini sih kayak nanya-nanya eh, kita buka open pertanyaan ke peserta seperti itu Kak nantinya. Ya. Silakan, silakan. Dan bagi peserta yang mau bertanya mungkin langsung aja on mic atau bisa ditulis di kolom chat ya, teman-teman. Ya. Dipersilakan kalau ada yang mau nanya terkait Astra, terkait hubungan dengan pemerintah, government relations, atau komunikasi, bisa langsung tanya aja. Saya open untuk semua pertanyaan dan mungkin kalau teman-teman nanti ada yang mau nanya terkait gimana masuk Astra dan pengalaman kerja di Astra dan lain-lain, bisa open banget. Saya siap sharing dan apapun pertanyaannya yang relate dengan topik, saya siap untuk menjelaskan. Oh iya, sebelumnya saya ingin say hi juga nih ke ada Pak Satria ya, teman saya nih yang salah satu yang organize webinar ini. Terima kasih Pak Satria. Oke Kak, Em, sebelumnya kan ini pada belum tahu nih Kak karena belum terkenal lebih dekat lagi karena kita nggak nampilin CV-nya juga kan. Nah, kalau boleh tahu Kak Aryo ini lulusan dari mana sih Kak dan bidangnya jurusan apa kayak gitu. Oke, makasih Mbak. Jadi sebelumnya saya lulusan dari BINUS University, hubungan internasional untuk jurusannya, lulusan tahun 2020. Itu jurusannya sih lebih tepatnya saya HI ya, hubungan internasional. Dan yang saya tekuni sekarang di perusahaan Astra ini kan corporate communications ya. Sebenarnya untuk dari korelasi dari jurusan yang saya eh, ambil waktu kuliah dan yang saya kerjakan sekarang sih bisa dibilang 50-50 ya. Karena
di HI sendiri kita banyak belajar tentang eh, bagaimana politik itu berjalan, bagaimana hubungan antar pemerintahan, antar negara itu berjalan, nah, bagaimana skenario politik dunia itu dilaksanakan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu di Astra ini saya dipercayai dan diamanahkan lah bisa dibilang untuk menjalankan peran sebagai government relations atau hubungan pemerintah seperti itu. Oke, Kak. Eh, Kalau boleh tahu kemampuan apa aja sih yang harus dimiliki untuk di bidang tersebut, Mas? Ya, makasih Mbak pertanyaannya, suatu pertanyaan yang bagus ya. Untuk kemampuan sih yang pasti yang diperlukan adalah komunikasi. Karena di bidang saya ini kan corporate communications ya. Corporate communications itu adalah salah satu dari nama fungsi humas. Jadi kalau di tempat lain bisa namanya humas, bisa namanya penerangan. Kalau nama-nama instansi zaman dulu kayak seperti kita ketahui di TNI itu kan masih namanya pusat penerangan. Pusat penerangan TNI seperti itu. Jadi dia itu fungsinya untuk menerangkan atau enlighten masyarakat awam, masyarakat publik untuk yang apa yang mereka kerjakan seperti itu. Jadi fungsinya sih sebagai bisa dibilang jubir lah, jubir perwakilan dari instansi yang fungsi corporate communications itu sedang berjalan. Nah, selain fungsi penerangan juga di luar sana ada namanya humas. Mungkin Mbak Dela dan semua peserta lebih familiar dengan nama humas ya. Nah, humas ini adalah nama yang paling umum karena itu bahasa Indonesianya dari corporate communications. Nah, humas ini fungsinya adalah sebagai cerminan atau wajah paling depan dari instansi atau perusahaan tersebut. Jadi, kalau kita lihat di luar sana itu humas itu yang pakai adalah kayak Polri, Humas Mabes Polri seperti itu. Jadi, kalau kepolisian ada mau menjelaskan suatu hal kepada masyarakat umum, itu mereka ngasih kepala divisi humasnya untuk menjelaskan perkara-perkara yang ada karena di dalam suatu perusahaan itu kan mereka banyak expertise-nya masing-masing yang tentu perlu fokus di dalam bidang mereka. Oleh karena itu fungsi humas ini adalah sebagai juru bicara atau juru penerangan kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu skill atau basic capabilities yang diperlukan adalah salah satunya komunikasi. Itu satu ya. Kemudian setelah komunikasi ada yang namanya negosiasi. Nah, fungsi negosiasi ini diperlukan oleh semua insan humas agar bisa mempengaruhi stakeholder di luar sana untuk mendukung operasionalisasi perusahaan tersebut. Contohnya Astra sebagai PT Astra Internasional, kita adalah perusahaan yang bergerak di berbagai macam bidang lini bisnis. Oleh karena itu, fungsi saya di sini adalah untuk eh, memberi penjelasan dan pengertian kepada instansi pemerintah terkait keperluan bisnis kita seperti itu dan memperkenalkan juga kepada mereka apa sih yang Astra sedang fokuskan dan sedang jalankan yang mungkin bisa selaras dengan pemerintah tersebut agar hubungan dengan pemerintah itu berjalin dengan baik. Jadi relationship lah seperti bisa dibilang hubungan itu sangat penting untuk dijalankan dan di-maintain antara kita yang berada di insan humas ini, corporate communications dengan pemerintah seperti itu. Jadi eh, komunikasi, negosiasi, dan juga relationship networking bisa dibilang. Jadi komunikasi, negosiasi, dan networking. Networking ini adalah kemampuan individu untuk bisa menjalin relasi dengan stakeholder. Jadi saya karena di government relations biasanya saya ditugaskan selain untuk menjalin hubungan dengan pemerintah, kita ditugaskan untuk lobby atau audiensi namanya. Audiensi itu adalah kita berkunjung ke suatu instansi pemerintah untuk menjalin relasi. Nah, di situ kita tukeran kartu nama, kita tukeran nomor HP dan lain-lain. Nah, di situ fungsi kita adalah untuk menambah networking sebanyak mungkin. Nah, itu adalah 3 poin yang menurut saya paling penting di bidang saya di government relations di bagian corporate communications tersebut. Demikian, Mbak Dela. Oke, Kak, kan salah satunya tuh komunikasi ya. Nah, Ya. gimana sih, Kak, cara kita mengasah kemampuan komunikasi kita? Apakah bisa dilatih diri kita sendiri atau sebaiknya mengikuti kegiatan kayak seperti training? Terus apalagi kan ini kebanyakan dari peserta lain kan masih kuliah ya, Kak. Nah, untuk mengasah kemampuan komunikasi kita tuh sebaiknya kita melakukan kegiatan yang seperti apa kayak gitu. Oke.
Makasih pertanyaannya, Mbak. Untuk komunikasi tersebut, itu adalah salah satu soft skill ya, soft skill perorangan setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan seperti itu ya. Namun terkait komunikasi ini, saya bisa melihat di luar sana banyak ya orang-orang yang ada yang bisa bilang itu kayak malu-malu atau ada istilah yang saya baru mulai kenal nih nggak bisa ngomong gitu. Sebenarnya nggak bisa ngomong tuh dalam artian dia bisa bicara, namun malu mungkin ya, malu dalam menyampaikan apa yang dia ingin utarakan di publik seperti itu. Nah, jadi untuk skill komunikasi ini yang perlu ditingkatkan dari rekan-rekan mahasiswa khususnya adalah perbanyak relasi, perbanyak eh, terlibat di organisasi-organisasi kemahasiswaan khususnya karena di situ nanti kan kita dituntut untuk diskusi, bernegosiasi dengan berbagai macam pihak. Nah, di situ adalah salah satu kesempatan teman-teman bisa mengasah skill komunikasinya masing-masing. Nah, itu untuk teman-teman yang mungkin perlu untuk meningkatkan komunikasinya. Namun selain itu juga ada orang yang komunikasinya bagus secara dari lahir gitu, God gifted gitu. Ada yang bilang dia dari lahir emang bawel lah bisa dibilang ya, bawel dalam tanda kutip, suka ngomong, suka mencairkan situasi, suka berbicara dengan semua orang. Itu ada yang seperti itu gitu. Biasanya orang-orang ekstrovert lah kalau orang mereka bilang ya. Nah, ini adalah orang-orang yang sudah mempunyai skill komunikasi tersebut. Nah, tinggal mereka bagaimana bisa menggunakannya sebaik mungkin untuk mendukung eh, kerja mereka atau tugas mereka di bidang humas seperti itu. Jadi yang tadi Mbak Dela bilang bagus kalau mau ambil public speaking training kan banyak ya di luar sana itu boleh diambil. Dan selain itu menurut saya adalah menambah pengalaman di organisasi dan juga di kegiatan-kegiatan sukarela ya. Seperti volunteer di acara-acara ya bisa itu di kan banyak konser-konser atau event-event besar ya yang membutuhkan volunteer. Nah, di situ coba teman-teman bisa terlibat. Nah, di situ komunikasi akan diasah seperti itu karena kalian dituntut kan untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, oleh karena itu adalah salah satu cara sih untuk bisa mengasah skill komunikasi. Oke, Kak. Nah, kalau semisal di bidang komunikasi perusahaan, itu Ya, apalagi hubungan internasional kan pasti perlu kemampuan bahasa asing nih, Kak. Nah, ya. salah satu kan bahasa Inggris. Nah, gimana sih cara Kak Aryo mengasah kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris? Kayak gitu. Oke, makasih pertanyaannya Mbak. Betul, karena bahasa Inggris ini adalah salah satu persyaratan yang diperlukan dalam bidang hubungan internasional ya. Karena waktu itu saya mengambil jurusan tersebut. Kalau untuk bahasa Inggris, ya itu adalah sangat penting untuk era sekarang, terutama karena era globalisasi dan modernisasi ini sangat penting. Oleh karena itu, untuk bahasa Inggris sih perlu diasah dan perlu dipelajari ya. Nah, kalau saya pribadi, Mbak, kebetulan saya dari kecil memang besar di luar negeri. Jadi untuk bahasa Inggris saya sudah dari kecil ya. Nah, oleh karena itu, menurut saya sih bagi teman-teman sekarang ini it's never too late gitu saya bilang. Untuk teman-teman yang mungkin bahasa Inggrisnya masih belajar gitu, masih belum bisa eh, fasih, bisa saatnya itu sekarang ya teman-teman. Karena di umur-umur seperti ini itu adalah momen-momen yang paling bagus untuk bisa belajar. Oleh karena itu bahasa Inggris perlu sih dipelajari. Sebenarnya nggak harus bahasa Inggris itu ya, Mbak ya. Kalau yang saya praktekkan di lapangan, sebenarnya grammar itu nomor dua sih. Yang penting bagaimana lawan bicara tuh mengerti apa yang kita maksud gitu. Nah, gimana caranya? Itu bisa dengan banyak ya dari nonton film itu coba dilihat langsung dari apa yang aktor yang ngomong dalam bahasa Inggris, lihat langsung subtitle. Oh, artinya ini itu bisa dalam spek itu. Terus yang kedua bisa memanfaatkan dengan YouTube, sosial media kan banyak konten-konten bahasa Inggris. Coba dipelajari dan dilihat kan translation kan sekarang bisa cepet ya langsung Google Translate atau translate di Instagram tuh langsung dicek oh artinya ini dan setelah itu mungkin bisa dalam bentuk kayak sekarang tuh lagi rame kan ya Ome TV yang kenalan-kenalan sama orang dari luar negeri di internet itu bisa tuh coba aja kayak gitu-gitu perlahan gak usah malu karena malu itu malah bikin kita mundur gitu jadi coba aja sepedenya bahasa Inggris gak harus bagus yang penting you want to try gitu yang penting kita mau mencoba. Nah, dan setelah itu coba perlahan dipraktekkan. Nah, praktekkan ini yang nggak harus langsung, bisa belajar dulu dari yang tadi saya bilang, namun nanti kalau mau dipraktekkan kepada lawan bicara,
Nah, itu bisa tuh perlahan aja ngomong kayak what's your name, where do you work, bla bla bla. Sebenarnya learning by doing sih kalau bahasa Inggris ya. Belajar dan dipraktekkan seperti itu. Oke Kak, aku mau tanya nih Kak, Ya, seputar perjalanan karir sih. ya. Sebelum Mas As, sebelum Kak Aryo kerja di PT Astra tuh, Kak Mm. Aryo pernah kerja di mana aja sih Mas? Oke, makasih Mbak pertanyaannya untuk karir saya. Sebenarnya ini adalah perjalanan yang menurut saya kayak roller coaster lah bisa dibilang karena karir saya bisa ceritakan itu up and down juga karena namanya kita mau berkarir kita harus coba semua hal sih yang ada di luar sana. Nah sebelum saya di Astra, saya sempat bekerja di perusahaan multinasional Korea di Hyundai, Hyundai kalau orang bilang ya bahasa Koreanya Hyundai Motor Manufacturing Indonesia. Itu adalah pabrik mobil Hyundai yang lokasinya di Cikarang Jawa Barat yang terbesar di Asia Tenggara. Nah, saya di sana di bidangnya itu juga sama seperti di Astra, namanya VIP Protocol and Communications. Jadi fungsi humas juga dan protokoler. Nah, itu saya di sana selama 2 tahun setengah di Hyundai full time. Itu full time pertama saya ya. Jadi Astra ini full time kedua saya sih sebenarnya. Full time pertama saya di Hyundai. Nah, sebelum di Hyundai saya sempat magang di Kemhan, di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Waktu itu di zamannya Pak Prabowo masih Menhan ya sebelum beliau presiden. Itu saya dulu magang di sana lumayan lama, 6 bulan. Nah, saya bisa cerita ke teman-teman semua, ke Mbak Dela khususnya, eh, karir saya bisa berada di sini itu lebih tepatnya karena Kemhan sih. Karena jadi ceritanya itu waktu saya lulus kuliah itu di 2020. Nah, saya karena itu kan lagi COVID ya, mungkin teman-teman ingat itu lagi COVID dan itu lowongan kerjaan itu sangat susah waktu itu ya karena COVID itu orang susah keluar dan PPKM dan lain-lain ya. Oleh karenanya waktu itu saya memberanikan diri dan iseng aja karena di HI di Hubungan Internasional saya meminati eh, bidang Hankam ya, pertahanan dan keamanan. Nah, oleh karena itu waktu itu lagi iseng-iseng ah mumpung lagi nunggu waktu itu kan saya belum wisuda ya. Jadi saya nunggu wisuda tapi udah lulus skripsi. Saya coba enlist di Kemhan. Nah, di Kemhan itu saya di bagian Direktorat Kerjasama Internasional karena sesuai dengan jurusan saya. Terus saya coba hubungi ke sana, alhamdulillah mereka oke dan mengiyakan gitu permohonan saya. Jadi saya ambil dan mereka bilang, Mas Aru bisa kapan? Saya bilang saya bisa kapan aja karena waktu itu saya baru lulus, baru selesai sidang skripsi ya dan waktu itu free lah, saya bebas gitu dan itu kan lagi COVID ya. Tapi nggak PPKM darurat, masih kalau nggak salah transisi atau apa gitu. Jadi kita bisa keluar tapi pakai masker kan. Udah saya mulai di Kemhan, magang di sana 6 bulan. Nah, di situ saya dengan sebaik-baiknya menjalin relasi dengan semua orang karena saya tahu itu adalah salah satu fungsi kesuksesan orang itu menjalin relasi dan gak usah malu-malu dan sungkan untuk menjalin relasi dengan orang-orang. Oke lah kalau nanti ditegur atau kayak gimana pun itu urusan belakangan. Yang penting kita udah nyoba. Itu yang teman-teman harus garis bawahi. Saya di Kemhan, saya kerja dan sungguh-sungguh ya teman-teman karena saya di Kemhan itu you have to do what you love gitu. Kalian kalau bisa kerja yang kalian cintai supaya bisa maksimal seperti itu kan. Di Kemhan saya 6 bulan. Nah, setelah saya selesai Kemhan, itu saya waktu itu nyoba CPNS. Nah, waktu itu karena Kemhan udah selesai, saya coba CPNS yang waktu itu lagi buka di tahun 2021. Nah, di tes CPNS saya coba sekali, saya belum lulus, saya masih gagal waktu itu. Karena persiapan kurang dan karena waktunya juga waktu itu saya selesai dari Kemhan ke CPNS itu sangat pendek. Jadi persiapannya sih saya belajar, saya juga tes SKD semua saya belajar, cuman waktu itu saya nggak belum inilah belum takdirnya lah bisa dibilang seperti itu. Tes CPNS saya nggak belum lulus, ya pastilah kita down ya di situ ya karena kita belajar, kita udah sungguh-sungguh, kita udah saya sampai les Bible dan lain-lain. Namun dibantu juga karena ada peran orang tua yang sangat support ya, dibilang ini this is not the end of everything gitu, ini bukan akhir dari semuanya gitu, masih banyak di luar sana. Nah kebetulan ada ibu saya dia lo mungkin ingat ya.
Nah, jadi waktu itu saya nggak putus asa. Nah, setelah ini saya ingin share ke teman-teman pentingnya berdoa ya, pentingnya mendekatkan diri pada Tuhan, pada Allah kalau bagi yang Muslim. Karena waktu itu saya nonstop, saya tahajud, saya sholat, saya berdoa gitu ya. Ya Allah, semoga diberikanlah arah untuk karir ini kemana saya mengikuti seperti itu. Namun juga dibantu dengan ikhtiar ya, dengan juga ikhtiar itu penting. Saya harus belajar, saya mencari relasi sana sini. Nah, terus waktu itu di akhir tahun 2021 saya ditelepon oleh salah satu teman saya yang di Kemhan waktu itu. Nah, teman saya yang di Kemhan nawarin, oh ya sebelum saya dihubungi saya sempat magang lagi tuh eh, di think tank lah bisa dibilang, tapi itu cuma 3 bulan sih singkatnya untuk ngisi waktu. Nah, saya ditelepon oleh teman saya di Kemhan, dia nawari, yuk di ini ada perusahaan Korea besar baru buka dan lagi kebetulan butuh orang untuk di bagian VIP Protocol and Communications. Dan itu adalah Hyundai. Nah, waktu Hyundai itu saya lihat lokasinya di Cikarang kan. Nah, itu pertama kali itu saya merantau keluar kota. Nah, karena saya mau mencoba hal yang baru, ya saya Bismillah saya cobalah gitu. Nggak apa-apa kita merantau, tapi yang penting kita harus keluar dari comfort zone sih kalau menurut saya. Teman-teman bisa take note, cobalah yang menurut teman-teman adalah kurang nyaman, cobalah itulah yang harus dicoba seperti itu karena dari situ kita bisa belajar gitu. Nah, oleh karena itu saya ambil yang di Hyundai, saya interview. Nah, ini juga peran komunikasi di sini sangat main karena yang wawancara saya orang Korea langsung dan bahasa Inggrisnya kurang. Tapi bagaimana kita bisa meyakinkan lawan bicara kita itu sih yang paling penting. Di situ saya pede aja, pede jelasin karir saya sebelumnya di mana. Saya pernah di Keman, saya lulus di BINUS, jurusan HI dan lain-lain. Itu usernya ya orang Korea itu, saya ingat banget Mr. Jang namanya, dia sampai nanya, ini HI kok kerjanya di pabrik, emang nyambung gitu-gitu kan. Nah, tapi itu jangan sebagai ini ya, demotivasi ya, justru itu kita harus bisa bilang bahwa oh ya sangat nyambung karena nah, ini ada perusahaan multinasional, HI-nya juga nyambung di situ, bisa masuk dan saya bisa memberikan kompetensi saya dari HI di perusahaan ini dalam aspek hubungan dengan pemerintah karena saya di Kemhan waktu itu. Jadi saya bilang saya punya banyak relasi di pemerintah, saya bisa bantu. Oh dan mereka senang oleh karena itu bisa membantu operasionalisasi perusahaan mereka seperti di judul webinar ini. Dan setelah wawancara, setelah tes, alhamdulillah lulus. Dan kemudian saya di Hyundai 2 tahun setengah. Dan setelah itu saya dihubungi oleh salah satu user di Astra Internasional untuk posisi hubungan pemerintah, government relations di corporate communications. Dan karena pertimbangannya banyak, saya lihat lebih baik di sini dan secara perusahaan juga lebih menjangkau dan lebih besar lah ininya ya, apa exposure-nya dibanding Hyundai. Hyundai walaupun dia juga perusahaan multinasional kan, tapi baru ya dia dia masih baru di sini. Tapi kalau dibanding Astra yang sudah matang, yang sudah terkenal ya lebih bagus. Saya memberanikan diri saya untuk tes Astra, tapi saya tidak banyak harap karena Astra saya tahu tesnya lumayan sulit ya, lumayan susah seperti tes CPNS. Saya ingat banget itu soal-soalnya mirip, tapi Bismillah aja. Kita harus coba, kita harus gas lah semua hal yang ada di depan mata, jangan takut-takut, coba 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 Bismillah, ikhtiar. Nah, saya jalani tes di Astra, tesnya saya ingat 5 tahapan, interviewnya 3 kali dan tes tertulis, psikotes dan tes kemampuan dasar 2 kali. Dan setelah itu saya jalani semua, alhamdulillah lolos dan saya sudah di Astra sekarang seperti itu, Nadila. Wih, setelah dengar cerita Kak Aryo, sangat luar biasa sekali sih Kak perjalanan karir Kak Aryo. Eh, Iya, ini masih seputar karir nih Kak. Apa ya. sih yang memotivasi Kak Aryo buat milih bidang komunikasi sebagai karir kayak gitu? Oh ya, makasih Mbak. Sebelumnya saya ingin jelaskan juga ya terkait komunikasi ini. Saya memilih bidang ini sih sebenarnya bukan pilihan saya ya, karena saya taunya waktu itu Mas Aryo nanti di Astra bagian government relations. Saya taunya di government relations aja ya, hubungan pemerintah. Nah, karena juga saya pengalaman di pemerintahan ini banyak ya. Saya dulu magang itu waktu kuliah di
Kemlu juga pernah di Kementerian Luar Negeri 4 bulan dan di Kemhan. Nah, saya melihat karena saya minat ya, saya suka sih di bidang itu dan saya lihat oh iya waktu magang saya di instansi kementerian dan pasti banyak relasi di sana. Why not gitu saya manfaatkan di bidang ini. Nah, kebetulan di Government Relations ternyata itu di bawah divisi Corporate Communications. Komunikasi korporat lah, komunikasi perusahaan seperti itu. Dan setelah saya terjun ke bidang ini, secara default ya, kami terjun lah gitu. Jadi tahu gitu, oh ternyata bidang komunikasi ini sangat krusial dan sangat penting bagi perusahaan, bagi semua hal lah, bagi bisnis teman-teman mungkin yang punya bisnis, yang punya segala macam usaha, komunikasi itu bisa dibilang penting lah. Dan pilihan saya di sini ya, menurut saya tepat sih. Dan karena saya juga tipe orang yang suka menjalin networking dengan banyak orang, suka ngobrol, saya suka silaturahmi sebagai salah satu yang saya suka juga dalam kegiatan saya sehari-hari. Dan saya bilang, oh ya ini salah satu bidang yang cocok seperti itu sih. Dan teman-teman juga semua yang minat di bidang komunikasi bisa mendalami hal ini karena perusahaan-perusahaan dan banyak lapangan pekerjaan di luar sana yang sangat membutuhkan insan-insan komunikasi yang baik seperti itu. Oke, Kak. Eh, ini ada pertanyaan random sih, Kak. Ya. Momen apa sih yang paling Kak Aryo inget di perjalanan karir Kakak? Mungkin ada momen lucu atau unik atau momen yang nggak bisa terlupakan kayak gitu. Oke, momen unik ya, momen tak terlupakan banyak ya Mbak ya. Kita kerja karena karir saya sudah eh, di berbagai macam ini ya tempat, lingkungan yang sangat beragam. Untuk pengalaman yang paling unik sih, ya saya kalau bisa cerita waktu di Hyundai ya. Jadi waktu saya di Hyundai itu, waktu saya keluar dari sana itu agak ada drama sedikit. Dramanya tuh lebih tepatnya karena di Hyundai itu saya eh, lucu nih ceritanya. Jadi pas saya dapat surat penerimaan dari Astra, saya keputusan untuk resign dari Hyundai. Nah, di momen yang bersamaan, sebelum itu saya izin menghadap ke atasan saya waktu itu di Hyundai ya, Dep Head Haude kalau di sana dibilang Head of Department. Saya izin menghadap ke dia, saya bilang Pak, saya mau izin diskusi berdua aja face to face gitu. Terus dia bilang oke nanti sore ya, oke. Kebetulan saya mau bilang sesuatu sama kamu Pak. Waktu bos saya bilang gitu di Hyundai, saya bilang, wih, apa dia udah tahu ya nih saya udah mau keluar. Tapi nggak tahu juga sih kenapa ya. Terus ya udahlah, kita lihat aja nanti kan kayak gitu Mbak ya. Terus sore itu tiba, saya manggil di Hyundai, ayo yuk, jadi kan mau ngobrol. Iya jadi Pak, oke. Di ruangan tertutup tuh berdua aja. Tiba-tiba sebelum saya mulai bicara, saya belum ngomong apa-apa tuh ya. Bos saya langsung ngomong, ini yuk sebelum kamu mau keluar, coba kamu tunggu dulu, saya mau bilang sesuatu setelah pertimbangan perusahaan dan lain-lain bla 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 bla, kamu naik jabatan ya. Wah, jadi saya dipanggil waktu itu mendapat berita bagus, tapi saya mau ngasih berita kurang bagus ke mereka. Wah, saya ya ampun kok seperti ini ya. Tapi ya udahlah ini mungkin jalannya dan saya harus katakan apa yang ada gitu. Jadi bos saya ngasih tahu ke saya berita yang bagus, berita yang membahagiakan dengan muka dia yang wajah dia tuh sangat bahagia gitu kayak, Aduh kamu dari junior spesialis naik ke spesialis gitu. Jadi selamat, semoga ini bisa menjadi penyemangat dan lain-lain gitu kan. Wah saya bilang dalam hati sebelum saya ngomong tuh saya udah wah gimana nih saya ngasih taunya gitu kan kayak ini dia udah ngasih saya tawaran bagus tapi saya mau keluar. Nah dan ini saya sudah rencanakan dari sebelum-sebelum jauh-jauh hari gitu. Dan saya curiganya mungkin saya tadinya curiganya dia tahu saya mau keluar karena teman-teman saya di Hyundai itu banyak yang tahu saya mau ke Astra gitu kan. Tapi dia nggak tahu, dia masih bilang selamat atas kenaikannya. Nah, setelah dia selesai ngomong, saya langsung bilang makasih, terima kasih banyak Pak untuk promosinya. Saya sangat apresiasi sekali. Namun saya ingin eh, juga menyampaikan sesuatu Pak. Saya setelah pertimbangan dan pendalaman yang mendalam dan yang panjang, setelah beberapa hari sebelumnya saya lihat muka dia udah mulai berubah. Saya berkeputusan untuk resign Pak dengan terhormat seperti itu dan suratnya saya langsung kasihkan ke dia. Wah muka dia langsung dari senyum langsung wah langsung aneh sih. Tapi setelah dia nanya, wah kamu resign, resign kemana? Saya bilang ke Astra. Dia malah bilang, oh kalau gitu saya ikut dong. Jadi kayak, lah gimana sih? Tapi oh ya udahlah mungkin itu basa-basi dia aja. Ya dia terimalah resign saya. Dan
akhirnya dia sampaikan ke user Korea dan ya udah saya akhirnya keluar dari Hyundai seperti itu. Itu sih Mbak yang momen yang saya nggak lupa di karir saya. Oke, Kak. Iya. Lucu juga sih, Kak. Iya. Eh, kita kembali ke topik nih, Kak. Mm-mm. Dalam hal komunikasi perusahaan dengan pemerintah itu kan pasti ada tantangannya nih, Kak. Iya. Nah, apa sih tantangan yang berpotensi buat dihadapi ketika bekerja di bidang karyo ini? Sorry Mbak, tantangannya ya. Iya, Kak, tantangan. Hmm. Oke, tantangannya itu benar yang Mbak point out tadi, tantangannya banyak dan berat ya. Karena perusahaan selevel Astra Internasional mempercayai kita untuk bisa membagi dan memberikan pesan kepada instansi pemerintah apa yang Astra inginkan. Jadi jujur di tim saya di Government Relations di Astra ini hanya 3 orang ya. Sorry 4 orang, satu dev head dan 3 orang analis termasuk saya, satu perempuan 2 cowok. Nah tim kecil kita ini dipercayai oleh manajemen untuk bisa mewakili eh, bisa dibilang untuk mewakili keinginan atau kelah kesah Astra kepada pemerintah. Nah, dan pemerintah dalam hal ini bukan pemerintah pusat saja, namun juga pemerintah daerah hingga pelosok-pelosoknya seperti kelurahan, kecamatan, kabupaten atau pemprov itu juga kita handle. Nah, dan juga Kementerian Pusat seperti itu. Nah, tantangannya adalah bagaimana jika apa yang Astra inginkan kepada pemerintah itu ditolak oleh mereka. Namun, Astra sebagai perusahaan tidak mau tahu pasti, karena manajemen pasti maunya kan yang terbaik dari kita ya. Jadi disitulah dituntut bagaimana kita bisa memanfaatkan skill negosiasi, komunikasi, dan networking tadi yang saya bilang di awal untuk bisa memenuhi keinginan ini agar tercapailah target-target yang diinginkan perusahaan tersebut, yaitu Astra. Nah, tantangannya banyak, Mbak. Selama saya di sini, saya mau jalan 1 tahun. Kita banyak dikasih tugas-tugas atau project-project yang dengan nominal besar tentunya, yang harus bisa sampai kepada tangan pemerintah itu dengan baik. Nah, yang susah adalah bagaimana jika pemerintahan itu kan punya budayanya sendiri ya. Mereka punya budayanya sendiri, mereka punya kultur birokrasinya sendiri, dan mereka itu beda dengan corporate. Nah, tantangannya itu gimana kita bisa menconvert ya, bagaimana kita bisa menerjemahkan apa yang ada di budaya pemerintah ke budaya Astra nih. Astra ini kan corporate ya, dia corporate multinasional yang budayanya tuh tertib, rapi, hierarkial, dan nggak bisa sembarangan gitu. Dan proses-prosesnya tuh seperti semuanya itu ada SOP-nya gitu. Nah, sedangkan di instansi pemerintah lain, instansi pemerintah tuh berbeda sekali dengan apa yang ada di kita. Mereka tuh tembak langsung semuanya. Udah gini aja, wah gampang beres bla 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 gitu kan. Dan apalagi kalau mereka udah bilang, udahlah duitnya gampang di kita aja. Nah, sebenarnya kalau di corporate itu bukan masalah duitnya, masalah di audit. Nah, mereka kan nggak ada audit ya. Pemerintah ini kan gimana ya? Audit ada, mereka ada inspektorat namanya. Tapi beda lah dengan kita gitu. Di corporate tuh audit tuh sangat, wah bisa bos saya tuh kalau di audit bisa sampai demam dia, bisa sampai keringet dingin gitu karena ini penagihan dosa lah kalau di corporate dibilangnya audit ini. Nah, sedangkan di pemerintahan tuh mereka nggak ngerti apa yang kita alami di saat audit. Mereka kayak yang penting yang proyek yang mereka inginkan goal lah gitu. Gimana tuh uh, kita bisa me- apa ya kita bisa melaporkan kepada atasan kita di Astra bahwa pemerintah tuh maunya begini loh, tapi kita kita nggak bisa ngomong ke atasan kita di Astra bahwa Pak, nggak bisa karena pemerintah gini, sedangkan kita gini. Nggak bisa. Dua-duanya kita harus eh, memberikan yang terbaik pada pimpinan kita di Astra dan juga ke stakeholder kita di government. Nah, tim government relations ini di Korkom tuh menganalisa, makanya kita namanya analis ya, menganalisa dan berdiskusi dan mengambil keputusan terbaik bagaimana jalan keluarnya agar kedua belah pihak itu sama-sama dimanfaatkan. Nah, jadi tantangannya adalah di situ sih Mbak, bagaimana kita bisa eh, mengconvert ya, bagaimana kita bisa mengconvert bagaimana perbedaan budaya kerja di pemerintahan dan di Astra untuk bisa mencapai goal tersebut. Itu sih tantangannya, Mbak.
Oke Kak, kan itu juga dengan tantangan-tantangan yang dihadapi kan apa ya eh, bisa kena mental juga nggak sih Kak? Nah, Ya. gimana cara melatih mental yang biar kuat gitu di dunia kerja yang kompetitif kayak gitu sih Kak? Ya, iya Mbak Dela bener banget tuh. Mental ya. Nah, mental ini adalah salah satu apa ya? Salah satu kemampuan ya yang setiap orang miliki dari pengalaman, jujur. Karena kalau mental ini, saya ada tim cewek satu ya, dan dua, dan kita cowok tiga, tim cewek satu nih. Yang cewek ini, dia itu sering curhat dan suka nangis gitu. Ya, saya ngerti. Saya waktu di India juga kerja dengan banyak perempuan dan suka nangis. Itu mental itu emang diperlukan mental yang kuat ya. Tapi saya ngerti, mental yang kuat itu kan nggak segampang saya bisa bilang, mental lo harus kuat lah. Masa gitu aja cengek, nangis, kan nggak bisa ya. Nah, kalau dari saya ya sebagai ya mungkin perempuan dan laki beda ya eh, dalam menangani mental ya. Kalau saya jujur sih lebih ke bagaimana kita speak, kita komunikasi, kita curhat. Curhat tuh penting loh. Jangan anggap sepele curhat ya. Kita sharing dengan teman-teman kita, dengan keluarga, dengan atasan. Jangan takut untuk sharing keluh kesah yang dihadapi gitu. Dan jangan sungkan juga untuk eh, bicara dengan atasan gitu. Kalau atasan kamu kurang suka dengan atasan kamu, coba aja kamu ke atasan yang lain di departemen itu. Saya jujur deket loh sama atasan-atasan di sini karena saya bisa tukar pandangan gitu. Itu saya ya. Tapi kalau teman-teman mungkin sungkan curhat sama atasan, curhat dengan teman-teman terdekatnya atau sharing dengan keluarga. Ini di kerjaan saya nih, saya lagi menghadapi ini nih. Gimana ya? Kira-kira ada tips gak gitu? Ya mungkin teman lawan bicara kita nggak tahu ya apa yang kita kerjain ya. Tapi setidaknya dengan sharing bisa meringankan beban kita dan kita jadi bisa mikir lebih sehat gitu. Kita bisa mikir lebih sehat dan kita bisa ambil keputusan dan dari itu bisa tertangani tuh masalahnya di mana mentalnya jadi diubah menjadi solusi kayak gitu sih Mbak. Jadi komunikasi itu juga kembali lagi ke mental itu penanganan mental ya dengan cara sharing, konsul, curhat tuh penting sih menurut saya gitu. Cowok juga cowok kita curhat juga kayak saya pusing nih. Saya tanya teman saya kan banyak tuh saya telepon aja gimana nih ya, gue nggak ngerti nih, menurut lu gimana? Dia jelasin, oh nanti gini 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 gini. Oh gitu ya, oke thank you ya masukannya. Terus nanti kita merenung tuh kita ingat-ingat penjelasan dia. Oh gitu ya, benar juga deh. Nanti tercerahkan tuh Mbak, tercerahkan ya kita juga ibadah ya sholat itu kayak tercerahkan, mohon petunjuk. Nanti ada jalan keluarnya. Seperti itu sih Mbak pengalaman kami ya. Oke Kak, Eh, buat teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan, mumpung ada kesempatan nih, bisa Ya, langsung monggo. dikirim ke chat atau on mic juga bisa ya guys. Mbak, BTW reminder webinarnya juga dikirim ke nomor-nomor HP-nya nggak ya yang regis itu? Siapa tahu mungkin mereka lupa. Udah kami ingetin di Udah ya? grup sih Kak, ya. Oh, ada grupnya. Oke, sip. Ya boleh teman-teman kalau ada yang mau nanya. Ini ada Mas Rizky nih kayaknya saya kenal deh. Oh, Yuk malu-malu nih kayaknya. teman-teman, Hmm. gak usah malu-malu. Pak Satria mungkin mau nanya, boleh. Ngomong-ngomong soal mental nih Kak, kan pasti apa lingkungan kerja juga bisa mempengaruhi ini Kak. Nah, Ya. gimana sih cara kita apa ya kayak bersikap profesional gitu dengan lingkungan yang mungkin 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 lingkungan kerjanya tuh ya nggak baik dan nggak bagus gitu. Oh iya. Ya Mbak Dila, makasih. Lingkungan ya, itu lingkungan itu adalah salah satu ini ya, apa eh, hal yang bisa sangat berdampak kepada kinerja seseorang sih khususnya. Nah, terkait lingkungan ini kan, lingkungan itu adalah salah satu hal yang tidak bisa dipilih, ya kan, Mbak?
Setuju kan? Contoh nih, Iya, setuju. ya kan? Saya masuk di corporate communications gitu. Oh, orang-orangnya seperti ini gitu. Saya kan nggak bisa milih. Oh, saya nggak mau sama dia, nggak milih. Itu kan nggak bisa ya. Udah takdir lah seperti itu. Nah, bagaimana pentingnya kita menyesuaikan, Mbak? Menyesuaikan kita bisa eh, menjalin komunikasi yang baik dengan peer-peer kita. Peer-peer itu rekan kerja terdekat. Gak usah divisi, departemen dulu deh. Contoh saya di Departemen Government Relations, kita 4 orang total. Ya kita menjalin dulu keakraban dengan mereka. Menjalinnya kayak gimana? Oh saya mungkin kurang cocok nih sama si A nih, karena dia wataknya beda sama saya. Tapi si B kayaknya lebih cocok gitu. Kita nggak bisa mengucilkan dia. Kita, kalau saya kalau ketemu orang kayak gitu di lingkungan kerja saya yang terdekat, saya basa-basi aja sama dia. Basa-basi dalam artian, dia nih tipenya kayaknya orangnya suka buku gitu. Atau dia nih tipe orangnya kayaknya suka yang mengajar gitu. Nah, saya basa-basi, kan kita follow-follow di sosmed gitu ya. Masih di sana ada acara ini peluncuran buku ini ya, tahu nggak? Oh gitu ya. Oh nggak tahu tuh. Coba tuh cek gitu-gitu. Nah, dari hal-hal kecil kayak gitu tuh mencairkan suasana untuk bisa lebih dekat gitu. Jadi kita nggak usah, kita jangan jadikan orang yang nggak cocok sama kita tuh sebagai penghambat kerja, tapi lebih sebagai bagaimana kita bisa eh, mencairkan suasana dengan dia gitu. Gak harus artinya temenan sama dia, nggak juga, karena kan kalau kerja itu kita nggak bisa temen deket sama semua orang. Ada orang yang sesuai sama kita, ada yang enggak, itu it's okay. Tapi kita profesional dalam artian kita kalau harus kerjain sesuatu hal dengan dia, ya kita profesional dalam artian kita ramah sama dia dan kita harus sopan, dan juga kita memperlakukan dia sebagaimana kita ingin diperlakukan. Contoh nih, saya harus ada project, saya harus berbarengan sama si Z lah, taruhlah. Si Z ini departemennya lain dari saya. Saya government relations, dia brand communications gitu. Wah, saya kurang akrab nih sama dia nih. Jangan canggung kalau saya. Oh, ini pasti canggung nih. Tapi coba lawan canggung itu dengan basa-basi ngobrol. Kita kerjaan ini bareng ya, gini 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 gini. Coba dong, gimana nih enaknya, bla 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 bla. Ayo kita ngomongin di bawah deh, di kopi gitu. Saya kan kebetulan suka ngopi juga gitu. Ya udah ngobrolin di situ. Nah, udah jadi deket kan. Nah, kalau selama proyek itu kita kurang cocok sama dia, ya udah setelah project ya udah selesai. Namun tetap menjalin relasi aja seperti dengan dia, kayak kalau ketemu nyapa, wih ya udah gitu lewat, terus kayak ya udah gitu-gitu aja sih. Dan lebih tepatnya ya kita kalau bisa ya, kata bos saya juga punya atasan di sini, kita kalau bisa pakai moto Prabowo tuh. Prabowo tuh presiden, saya nggak kampanye ya, tapi ini bos saya juga ngingetin moto ini, dan moto ini bagus buat saya juga, katanya satu musuh terlalu banyak, satu teman terlalu dikit. Nah, jadi maksudnya cari banyak teman, perdikit musuh gitu. Nggak usah cari musuh lah. Kalau bisa diselesaikan dengan baik-baik, lebih baik gitu. Dan ini untuk corporate ya, untuk kerja ya. Di luar kerja itu bebas lah, terserah gitu. Tapi ini untuk kerja, karena kan kita kerja harus profesional karena ya penghasilan kan. Nah, kita harus coba treat people, perlakukan orang seperti kita ingin diperlakukan. Seperti itu sih, Pak, basicnya ya. Oke, Kak, terima kasih. Eh, Ya. ini ada pertanyaan dari Kak Rizky nih, Kak. Selamat sore, Oke. Mas Aryo. Saya ingin bertanya bagaimana caranya menjaga hubungan dengan baik dengan pemerintah secara berkelanjutan baik di luar proyek maupun di dalam proyek. Lalu bagaimana cara bernegosiasi yang baik dan benar kepada pihak pemerintah? Seperti itu, Kak. Oke, thank you Mas Rizky. Saya kebetulan banyak teman Rizky aja, saya nggak tahu ini Rizky yang mana, tapi thank you pertanyaannya. Saya ingin menjawab juga, dan saya happy to explain ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana caranya menjaga hubungan baik dengan pemerintah secara berkelanjutan, baik di luar proyek maupun di dalam proyek. Oke. Jadi Mas Rizky, bagaimana caranya adalah eh, ini dari praktek saya di lapangan ya. Saya itu juga membantu salah satu proyek teman saya di Government Relations untuk eh, untuk renovasi renovasi salah satu gedung instansi pemerintahan yang bisa dibilang tier 1 lah. Tier 1 itu adalah ring satu presiden gitu. Nah, saya di sini ditugaskan untuk membantu dia karena ini proyek yang sangat besar, strategis, dan bisa dibilang konfidensial gitu. Oleh karenanya saya nggak bilang instansinya apa ya, tapi saya menjalani proyek ini. Ini salah satu proyeknya.
Nah, dalam menjalani proyek tersebut itu kan banyak eh, ups and downs-nya ya, banyak bisa dibilang banyak speed bumps, banyak polisi tidur dalam artian pasti nggak mulus terus tuh, ada aja hambatan kayak contoh pihak pemerintah minta sesuatu yang di luar dari dari kontrak. Nah, itu kan nggak bisa sembarangan ya kita iyain gitu, karena kalau kita iyain dia ada duitnya nih, tapi kita nanti diaudit, nah itu bahaya kan. Nah, gimana cara menjalinnya itu? Kalau saya pribadi ya, saya pasti tukeran WA nih dengan si orang dari instansi pemerintah tersebut, WA. Entah dia pangkatnya di atas saya jauh apa enggak, itu urusan kedua. Yang penting saya punya WA dia, karena dia butuh saya. Dan saya butuh dia juga dalam hal menjalin kerjasama ini gitu. Sama-sama membutuhkan gitu. Nah, kalau sudah terjadi relasi yang sama-sama membutuhkan, pasti kedua belah pihak nih profesional nih. Kita mau nggak mau harus dekat. Nah, mau gimana memanfaatkannya biar kita tambah dekat? Kalau saya itu, ini juga diajarkan oleh bos kita di government relations yang lebih berpengalaman ya. Kalau kita tuh dengan orang-orang pemerintah ya, orang-orang pemerintah kan suka banget main ini ya, apa namanya, WhatsApp story ya. WhatsApp story gak sih? Kayak WhatsApp story terus kayak foto, terus rapat di sini, wah semangat 45 kan mereka kayak gitu ya budayanya. Nah itu orang corporate aster jarang loh yang kayak gitu. Nah tapi orang pemerintah seperti itu gitu. Kayak kadang-kadang mereka lagi lari, lari pagi, semangat sehat. Nah, mereka suka kayak gitu kan. Nah, saya tuh dari basicnya itu adalah saya cuman bales saja, mantap bang, lanjutkan. Atau saya bilang, weh, ayolah kita bareng lari ya. Dan kayak gitu kan dia suka bales tuh. Oh ya, ayo Mas Arul. Nah, dari kayak gitu kita jadi deket tuh. Ya nggak harus tiap hari kita WA-WA, tapi insidental aja gitu. Kalau dia status, saya reply-reply hal-hal kayak gitu. Itu bikin kita lebih dekat secara nggak langsung. Nah, selain itu juga kadang-kadang dia suka kalau dia lagi status ngopi di mana gitu. Bang, saya lagi deket, mampir yang ayo kita ngopi. Ayo. Nah, ngopi lah, ngopi bla 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 bla. Terus kita lihat tuh di dalam proyek kita berdua di mana nih yang lagi membutuhkan salah satu pihak. Contoh, saya lagi butuh dia banget nih untuk supaya salah satu target kita tercapai. Saya traktir, saya traktir tuh pas kita lagi selesai, udah bang sama gua aja. Oh, wah thank you ya, thank you. Nah, saya traktir. Nah, di situ kan jadi terjalin dekat ya. Nah, itu terjalin dekat di luar kerjaan. Nah, karena kerjaan saya seperti harus menjalin relasi, ya kita harus seperti itu gitu. Nah, jadi itu akan terjalin baik tuh Mas Rizky antara orang pemerintah di luar kerjaan dan di dalam kerjaan juga akan lebih cair dan akan lebih baik karena kita harus cair ya sama mereka dalam beberapa hal gitu. Nah, itu caranya sih dan bagaimana bernegosiasi yang baik dan benar pada pemerintah. Nah, ini juga berkaitan dengan yang tadi. Jadi bagaimana jika kita menjalin relasi di luar, negosiasi itu akan lancar jika kita dekat dengan dia. Kalau kita nggak dekat dengan dia, ya tentunya cara negosiasi itu adalah kita harus tahu latar belakang dan apa yang instansi tersebut lagi jalani. Contoh, kita disuruh ini kan sekarang Prabowo lagi rame makan gizi nasional ya, sorry, eh, program makan bergizi MBG, makan gizi gratis ya. Nah, ini kan lagi tinggi banget nih di Indonesia ya. Nah, kita ditugaskan nih, coba cari relasi ke BGN sana, ke Badan Gizi Nasional. Kita nggak ada yang kenal nih sama orang di sana, Mbak. Nah, caranya adalah kita pelajari dulu nih, apa nih yang BGN lagi fokus nih, yang lagi jalankan nih. Contohnya dia lagi, oh BGN baru meresmikan dapur SPPG, dapur di Aceh gitu, oleh Kepala BGN, Bapak siapa. Nah, itu aja poin yang kita dapat. Dia habis meresmikan nih. Jadi nanti pas kita ketemu pejabatnya di kantornya, ada bahan obrolan. Nah, itu kita obroli dulu sebelum masuk ke proyek. Nah, di situ jadi lebih cair dan lebih peluang gede untuk golnya lebih besar. Nah, di situ sih cara negosiasinya yang baik dan benar kepada pemerintah. Kita harus tahu dulu apa yang dia laksanakan supaya dia senang dengan kita dan nanti baru masuk ke apa yang kita butuhkan. Nah, disitulah biasanya ujung-ujungnya akan lebih mudah lah target negosiasi tersebut. Gitu, Mbak Dela, Mas Rizky. Oke, terima kasih jawabannya Kak Aryo. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi bisa langsung ditulis di kolom chat ya. Nah, Kak Aryo aku mau tanya lagi nih. Eh Kalau semisal nih kita mau daftar ke perusahaan gitu kan, apa Ya. aja sih yang perlu kita persiapkan gitu?
Oke, kalau mau daftar ke perusahaan adalah yang harus dipersiapkan itu tentu banyak hal ya Mbak ya. Contohnya ini dalam artian Mbak mau lamar kerja di suatu perusahaan gitu ya? Iya, Kak. Oke. Jadi yang pertama sih yang kita harus cek adalah persyaratannya ya. Persyaratannya sama kelengkapan berkas-berkas apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut di website. Biasanya kan di website ada tuh contoh sedang dibuka lowongan pekerja lowongan IT analis. Nah, kan di situ ada persyaratannya tuh. Persyaratannya adalah S1 sistem informasi atau informasi teknologi. Kedua minimal pengalaman sekian 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 sekian. Terus kemudian bisa mampu mengoperasionalisasikan ini. Nah, itu coba kita bisa cek sesuaikan dengan kita. Ini sesuai nggak nih gitu? Bisa masuk nggak nih? Taruhlah mereka ada 5 poin. Gak harus lima-limanya kita bisa. Kayak contoh 5 poin. 3 poin ini bisa nih, dua ini enggak. Dua ini kita bisa belajar nanti kalau udah masuk. Kita coba dulu. Jadi jangan takut untuk mencoba. Yang penting kita sesuai dengan hal-hal basic. Contoh ya, dibutuhkan sarjana teknik informasi atau sistem informasi. Ya nggak bisa lah orang sastra bahasa Indonesia masuk situ. Itu kan udah, itu konyol lah. Jadi hal-hal basic dulu kita penuhi. Nah, selain itu, hal-hal lain bisa tuh kita sesuaikan gitu. Contohnya, mampu bekerja sama dengan baik dengan tim. Nah, itu kan bisa kita develop lah di dunia kerja gitu. Nah, itu disesuaikan dulu. Nanti setelah dicoba, nah persiapkanlah yang pertama mental, itu udah pasti ya. Mental, ibadah, persiapan dengan baik yang maksimal, belajar, dan yang pasti kalau ada tes, contoh tes psikologi atau tes eh, kemampuan dasar kan biasanya kayak matematika dasar gitu-gitu. Itu saya pengalaman saya jujur saya jelek matematika saya matematika kurang ya. Tapi saya tetap usaha belajar dengan beli modul-modul itu di toko-toko buku kan banyak tuh. Ya itu belajari aja itu, semampunya aja nggak usah dipaksa kayak, wah saya stres nih sampai nggak bisa-bisa. Semampunya aja, Bismillah, coba. Alhamdulillah nanti kalau bisa memenuhi itu bisa lolos gitu kalau emang rezekinya. Jadi yang pertama mental dan persiapan yang baik dan harus menyesuaikan dan melihat persyaratannya yang dibutuhkan apa gitu. Sesuai nggak sama kita. Kalau hal-hal dasar itu sesuai, itu bisa dicoba. Gitu, Mbak. Oke, Kak. Nah, kalau terkait attitude nih, Kak. eh, apakah waktu Kak Aryo melamar kerja nih, attitude jadi salah satu yang dinilai? Oke, terkait attitude ya, attitude itu penting ya, sangat dinilai, dan attitude itu adalah salah satu kriteria penilaian saya bisa lolos probation. Tapi attitude itu kan nggak mungkin masuk persyaratan kerja. Contoh ya, di lowongan dibilang attitude harus baik ya kan nggak mungkin ya, itu basic ya, basic orang berpendidikan pasti attitude harus baik gitu. Nah, attitude ini juga eh, nggak bisa dipukul rata karena setiap orang kan punya karakter yang berbeda masing-masing ya. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang mungkin bisa dibilang ada yang galak, ada yang nggak bisa, ada yang tukang marah, ada juga yang eh, nggak bisa marah kan banyak-banyak ya. Nah ini kan alam ya, ini udah God gifted gitu, nggak bisa diatur ya. Tapi attitude itu bisa dikendalikan dengan penyesuaian diri di perusahaan gitu. Dan attitude itu penting. Nah, basicnya apa sih? Attitude yang dinilai di perusahaan itu adalah kita we treat others with respect gitu. Kita berinteraksi dengan orang sama-sama menghargai, sama-sama menghormati. Hal-hal basic aja. Hal-hal basic itu gimana sih? Hal-hal basic itu adalah eh, kita jangan perlakukan dia sebagaimana dia enggak ingin diperlakukan. Contoh, kita minta dia ngerjain suatu project. Besok udah harus selesai ya. Coba kita mikir, kita kalau digituin bisa nggak tuh besok harus selesai? Kan nggak mungkin ya. Kita coba kasih project ke dia seminggu sebelum. Nah kan saya mikir, oh ya saya kalau dikasih proyek seminggu sebelum, saya bisa dikasih waktu lah. Seperti itu sih. Jadi attitude tuh penting dalam hal bisa menghargai orang lain, dengan hal bisa menghargai. Kalau di Astra tuh motonya attitude itu bagus ke atas dan ke samping. Ke atas tuh ke atasan, itu harus sopan, dan ke samping juga. Ke samping bukan artinya ke samping kaku ya. Ke samping kita cair, bercanda, dan lain-lain oke. Tapi menyesuaikan juga jabatan dia, pengalaman dia, sama tipe orangnya seperti apa. Oh, ini orang nggak bisa ada bercanda nih. Ya udah jangan dibicarain terus gitu.
Tapi oh ini orang asik nih bisa bercanda. Ah, udah kita deketin sama dia kalau kita cocok sama dia. Kalau kita cocok sama si yang nggak bisa ada bercanda, ya udah kita deketin dia kayak gitu sih. Attitude tuh lebih kayak kita menyesuaikan diri dengan diri kita. Kita harus jadi diri kita sendiri. Tapi kita jangan merugikan orang lain dan menyakiti orang lain seperti itu. Menyakiti nggak harus fisik ya, tapi kata-kata dan juga tindakan sih. Gitu Mbak. Oke Kak, masih seputar, masih lanjut sih. Eh, Kalau terkait sosial media nih Kak, Ya. nah apakah sosial media juga tuh menjadi hal yang penting untuk kita manage ketika mau melamar kerja? Misal ada kayak jejak digital yang buruk itu, apakah menjadi nilai tersendiri seperti itu Pak? Oke, makasih Mbak. Sosial media itu adalah salah satu hal yang sangat-sangat krusial dan penting dalam memframingkan diri kita di khalayak umum di era ini apalagi ya di era abad ke-21 ini khususnya di 2015 ke atas ya. Nah, sosial media ini adalah salah satu hal yang kita tidak bisa hindari dan adalah salah satu hal yang sangat penting untuk bisa memberikan kesan kepada orang yang di luar sana tergantung dengan keinginan kita. Kalau kita mau ngasih kesan jelek, ya udah kita kasih kesan yang kurang bagus keluar. Kalau kita mau kasih kesan yang baik, itu juga kita bisa kontrol. Kita kasihlah kesan yang baik keluar sana gitu. Jadi sosial media ini semuanya tergantung di jari kita dan di pikiran kita gitu. Gimana kita mau merepresentasikan diri kita ke luar sana seperti itu. Nah, sosmed ini sebenarnya agak ini Mbak ya, agak sensitif ya karena jujur ya, kalau saya dikasih tahu, kita kalau ngelamar kerja ke suatu perusahaan apalagi ya, itu biasanya sosmed kita akan di tracing, akan dicek, akan ada background check. Tapi itu nggak itu tanpa sepengetahuan kita. Nah, yang melakukan itu siapa? Kalau di Astra itu ada bidang yang melakukan. Biasanya di bagian HR atau di security division. Tugas mereka di situ. Jadi si A mau masuk Astra nih, contoh ya. Pasti dia nggak akan tahu di belakang selama proses penjalanan rekrutmen pasti ada yang stalking lah. Nah, bahasa sekarang kan stalking ya. Stalking tapi secara profesional. Nah, gimana secara profesional? Mereka stalking dengan alat-alat yang mereka punya gitu. Nah, teman-teman kalau mau proses melamar ke suatu perusahaan atau suatu kerjaan, coba sosmednya disesuaikan gitu. Disesuaikan dalam artian bukan akhirnya dihapus semua, enggak. Coba kayak postingan-postingan yang mungkin kurang senonoh dihapus, terus kata-kata postingan-postingan yang kurang baik dihapus, seperti itu. Nah, dan kalau bisa di-archive lah, nggak usah dihapus kalau mungkin teman-teman berat tuh hapus. Dan diatur aja apa yang mungkin menurut teman-teman kurang layak untuk dilihat. Nah, di situ teman-teman bisa sesuaikan tuh supaya pada saat pendeteksian background checking oleh perusahaan yang teman-teman lagi lamar, itu nggak jadi nilai minus. Karena sosmed tuh juga ngaruh ke sistem perekrutan gitu. Kalau di sistem perekrutannya dia pinter, dia wah berprestasi, dia pas di interview lancar, dia eh, apa ya, dia bisa meyakinkan user dengan baik. Tapi tim security division dan HR ngomong nih ke user, Mas sorry, dia ternyata terdeteksi aktif di lingkungan narkoba gitu, atau enggak dia terdeteksi di radikalisme, terorisme. Nah, itu kan banyak tuh. Nah, kayak gitu-gitu penting tuh karena itu bisa jadi penghambat untuk berkarir seperti itu. Coba. Oke Kak, ada pertanyaan terakhir nih dari aku Kak. Oke. Menurut Kak Aryo, peran orang tua dalam karir itu seberapa berpengaruh sih, jika kita belum mendapatkan dukungan atau dari orang tua, atau orang tua tuh kontra dengan kita kayak gitu. Menurut Kak Aryo perlu disampaikan atau backstreet aja ya Kak? Oke, makasih pertanyaannya Mbak. Nah, ini salah satu hal yang penting ya. Saya jawab jujur ya, bukan karena ada ibu saya di sini. Saya jujur ya. Mungkin kita yang masih muda dulu ya, merasa bahwa wah, ah, mungkin orang tua nggak sesuai dengan yang kita inginkan, terus kita ngumpet-ngumpet atau apa gitu. Mungkin itu bisa dilakukan dalam hal-hal yang pas masih kecil gitu. Contoh ya, saya mau makan Indomie nggak dibolehin.
saya bikin Indomie diam-diam. Nah, itu oke lah. Tapi kalau untuk kerjaan, untuk karir ya khususnya ya, itu menurut saya sih penting banget mendapatkan restu orang tua ya. Karena karir ini atau kerjaan ini adalah salah satu tahapan hidup yang sangat penting, apalagi mungkin untuk teman-teman yang belum nikah ya, untuk tahapan hidup yang sangat penting yang akan membuat karakter kita di masa depan seperti itu. Nah, kalau orang tua kita tidak merestui apa yang kita lakukan, menurut saya sulit sih, karena apa yang saya lakukan ini ada yang mengganjal gitu, kayak prosesnya kurang ditanggap, kayak kurang dilihat seperti itu kan. Tapi kan kalau direstui oleh orang tua, kita lebih mudah mengerjakan hal tersebut gitu. Kita lebih nyaman, kita lebih happy, kita lebih enjoy karena teman-teman juga harus ingat kita kerja harus enjoy apa yang kita lakukan gitu, apa yang kita senang, kita passion dengan hal ini. Kalau kita belum passion pun coba usahakan gitu karena kita tahu ya mungkin ada yang bilang nyari kerja tuh susah dan lain-lain. Kita kerja udah bersyukur. Itu benar, tapi coba kalau belum mendapatkan hal kalau belum mendapatkan poin di mana kita belum suka kerjaan yang kita kerjain, coba kita pikir, oh iya kerjaan ini ada juga loh yang saya suka gitu. Karena saya juga pernah ngalamin hal itu gitu. Tapi ujung-ujungnya nanti akan berdampak positif. Yang penting selagi kerjaan tersebut halal gitu, halal dan direstui. Nah, pertanyaan kedua, mungkin kalau kita masuk tadi yang Mbak Dela tanya, bagaimana kalau apa yang kita inginkan di karir bertolak belakang dengan apa yang orang tua inginkan gitu ya. Itu bisa terjadi ya, banyak ya teman-teman saya juga yang kayak gitu. Ya salah satu caranya adalah tetap kalau bisa komunikasi ya, komunikasi ya, ini saya minatnya di hal seperti ini, mungkin kalau orang tua kurang minat mohon arahannya kayak gimana lebih baik gitu ya. Jujur ya kalau setiap orang tua kan beda-beda ya, tapi menurut saya Mbak ya, restu orang tua penting sih seperti itu. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi atau udah cukup dari teman-teman? Sebelum aku tutup nih Kak, mungkin dari Kak Ya. Aryo ada sepatah dua kata untuk yang mau disampaikan. Oh ya, boleh boleh. Makasih Mbak Dela. Khususnya sebelum kita mengakhiri sesi ini, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah mengagendakan ini, yang teman-teman dari ILC, Mbak ya, dari ILC yang sudah mengatur, menjadwalkan webinar ini. Ini sangat penting ya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mengundang saya juga untuk mengisi acara ini, dan untuk teman-teman semua di luar sana yang ingin eh, mendalami bidang komunikasi seperti saya bilang, saya open untuk konsul. Ada kalau dia mau tanya-tanya tentang gimana sih caranya networking, caranya membangun relasi dengan instansi pemerintah, caranya bisa negosiasi, bisa ke saya langsung, bisa hubungi saya. Saya senang kalau ngobrol-ngobrol dan bagi-bagi pengalaman pada teman-teman yang membutuhkan seperti itu. Dan tentunya saya ucapkan semangat terus, jaya selalu pada teman-teman admin, teman-teman panitia di sini. Semoga makin sukses dan makin lancar ke depannya. Itu sih, Mbak. Amin. Terima kasih Kak Aryo. Nah, teman-teman untuk semua peserta, ini ada post-test yang bisa diisi. Nanti akan dikirim eh, sertifikatnya. Terima kasih buat Kak Aryo untuk waktunya dan sharing pengalaman yang sangat luar biasa ini. Semoga semoga bisa menular ke kita untuk semangat juang yang luar biasa. Terima Ya, kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung dan belajar bersama. Sampai bertemu kembali di webinar selanjutnya. makasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu. Silakan teman-teman bisa isi Google formulirnya untuk mendapatkan sertifikat. Silakan Kak Aryo mungkin bisa live terlebih dahulu nggak apa-apa. Oke, Terima kasih Kak makasih. Aryo. Ya, Mbak Dela, semuanya makasih banyak. Saya izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.